part 1, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, sistem ini menganggap bahwa keuntungan merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi dan individu dan perusahaan dianggap sebagai pelaku utama dalam sistem ini. Nah, di sisi lain, sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum syariah. Sistem ini memandang bahwa keuntungan bukan merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi, melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemandirian. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah pada sumber dasar yang menjadi landasan dari kedua sistem tersebut. Nah, ekonomi konvensional berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, sedangkan ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum syariah. Selain itu, perbedaan lain antara kedua sistem ekonomi ini adalah pada tujuan yang ingin dicapai. Ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, sedangkan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian. Ada beberapa perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang pertama, sumber hukum ekonomi konvensional. Nah, sumber hukum ini didasarkan pada hukum ekonomi pasar yang bersifat man-made atau dibuat oleh manusia. Sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Utama yang kedua, yaitu tujuan ekonomi. Dan tujuan utama dari ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, sedangkan tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial, serta menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu sistem perbankan ekonomi konvensional. Menggunakan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatannya. Sedangkan ekonomi syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga dan tidak memperdagangkan instrumen keuangan yang haram. Nah, tujuan yang terakhir yaitu atau tujuan yang keempat, sistem kepemilikan ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu, di mana setiap individu memiliki hak penuh atas kepemilikan aset yang dimilikinya. Nah, sedangkan ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, di mana kepemilikan aset tidak boleh hanya dimiliki oleh satu individu saja, tetapi harus dibagi dengan masyarakat. Nah, selain perbedaan utama ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, ada pula prinsip-prinsip yang mendasar. Terdapat beberapa perbedaan dari ekonomi syariah, di antaranya menggunakan riba atau penggunaan riba. Nah, ekonomi konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam transaksi ekonomi, sementara ekonomi syariah melarang penggunaan riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan instrumen keuangan. Nah, ekonomi konvensional menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif. Sementara ekonomi syariah melarang penggunaan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Prinsip yang ketiga atau yang terakhir yaitu penggunaan laba. Dalam ekonomi konvensional, laba merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Sementara dalam ekonomi syariah, laba tidak boleh menjadi tujuan utama perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan. Selanjutnya, perbedaan pandangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap instrumen keuangan yang beredar di masyarakat. Nah, pandangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat, seperti bunga, saham, dan pasar
Nah, oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan memberlakukan bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, jika kita tinjau dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. Nah, yang kedua yaitu saham. Nah, dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Nah, prinsip utama yang harus dipatuhi yaitu diperhatikan adalah bahwa saham harus mengakui prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti perjudian, minuman keras, atau industri pornografi. Nah, selain itu, praktik-praktik yang merugikan atau menipu juga harus dihindari. Nah, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti perjudian, minuman keras, atau industri pornografi. Nah, selain itu, praktik-praktik yang merugikan atau menipu juga harus dihindari. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang memandang saham instrumen keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai jenis perusahaan. Nah, tujuan utama dalam sistem ekonomi konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan harga saham atau pembayaran dividen dari perusahaan yang bersangkutan. Tujuan yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Nah, prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Nah, sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Nah, dalam sistem ini atau dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Adapun contoh ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, perusahaan besar seperti perusahaan multinasional umumnya mengadopsi sistem ekonomi konvensional. Nah, mereka berfokus pada keuntungan maksimal, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis. Contohnya adalah perusahaan minyak dan gas, perusahaan otomotif, dan perusahaan teknologi informasi. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya, institusi keuangan. Dalam institusi keuangan seperti bank, investasi, dan asuransi juga mengadopsi sistem ekonomi konvensional. Mereka berfokus pada keuntungan dan risiko finansial. Contohnya adalah bank komersial dan investasi dan asuransi jiwa. Selanjutnya, ekonomi syariah. Bank-bank syariah adalah contoh penerapan sistem ekonomi syariah. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Contohnya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Investasi sosial. Dalam investasi sosial adalah contoh penerapan sistem ekonomi syariah. Mereka berfokus pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Contohnya adalah pensiun dan pendidikan dan proyek pengembangan infrastruktur. Beberapa usaha kecil juga mengadopsi sistem ekonomi syariah. Mereka berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam distribusi keuangan. Contohnya adalah toko kelontong, warung makan, dan usaha jasa. Nah, dapat disimpulkan perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada prinsip dasar dan cara mereka mengelola kegiatan ekonomi. Nah, ekonomi konvensional lebih mengutamakan keuntungan individu dan efisiensi pasar, sedangkan ekonomi syariah
lebih mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, mungkin itu saja materi tentang perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Sampai ketemu di video selanjutnya.